Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu ajma'in, shaimin wa shaimat rahimakumullahu ajma'in. Tiada kata yang patut kita ucapkan, kalimat puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iradah dan masyiatillah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan kali ini, tahun ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan hari-hari yang penuh dengan kebaikan, hari-hari yang penuh dengan keberkahan di sisi Allah, untuk taqarruban ilallah, ta'abbudan, memaksimalkan, mengoptimalkan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin wa shaimat jamaah rahimakumullah ajma'in. Perkenankan Al-Faqir dalam kesempatan yang singkat ini menyampaikan materi tentang urgensi manusia yang bermanfaat. Kita fahami makna dari takwa itu sendiri. Siam yang menjadi kewajiban seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap insan-insan yang beriman kepada Allah, untuk mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa, takut, tunduk, taat hanya dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna takwa yang sesungguhnya, dengan makna takwa yang sebenar-benarnya. Salah satu takwa yang bisa membimbing kita untuk senantiasa taat, tunduk, dan patuh dengan ajaran syariat yang telah diajarkan baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat ataupun takut, takwa yang bisa membimbing kita untuk senantiasa hablum minallah wa hablum minan nas, menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjaga kualitas ta'abbud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, secara vertikal kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan maslahat, kebaikan, manfaat kepada sesama manusia. Hablum minan nas. Jamaah rahimakumullahu ajma'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu sabdanya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini menjadi profil dari kepribadian seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah pribadi yang bisa memberikan maslahat, bisa memberikan manfaat kepada sesama, kepada manusia-manusia yang hidup di lingkungan sekitarnya. Marilah kita senantiasa memulai
bentuk kemaslahatan itu dari diri kita masing-masing. Ibda binafsik wad'u ghairok. Ya. Kita mulai dari pribadi kita secara personal. Setelah kita memperbaiki kualitas masing-masing pribadi kita, lalu kita ajak, kita seru orang-orang di sekitar kita dengan hal-hal yang tentunya bermanfaat, baik kehidupan di dunia, terlebih lagi menjadi bekalan kehidupan di akhirat kelak. Jamaah rahimakumullah ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daruqutni, dan At-Tabrani. Lalu di riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran sebagai qudwah hasanah bagi kita, contoh teladan yang terbaik bagi kita selaku umatnya, untuk bisa meneladani segala perilaku dari baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu min kurabi yaumil qiyamah. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang bisa memberikan bantuan kesulitan-kesulitan seorang mukmin yang lain dalam kehidupan di dunia ini, maka akan mendapatkan balasan nanti, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Subhanallah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa memberikan solusi bagi sesama manusia yang lainnya. Kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di lingkungan kita hidup. Itu yang akan menjamin kebahagiaan kita, kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan janji kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya manakala hambanya senantiasa memberi bantuan kepada sesama manusia yang lain. Madamal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan pertolongan kepada kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini ataupun nanti di kehidupan akhirat, selama kita senantiasa membiasakan diri kita menjadi pribadi yang mau peduli, pribadi yang senantiasa memberikan bantuan kepada sesama manusia yang lainnya. Jamaah rahimakumullah ajma'in. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala pun mengajarkan kepada kita hakikat kita berbuat kebaikan, ya, yang ditujukan untuk orang lain, ya, hakikatnya adalah kita melakukan perbuatan untuk bekalan diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kita berbuat baik, ya, kita tujukan untuk membantu orang lain, hakikatnya kita adalah memberi bantuan kepada diri kita. Menjadi tabungan investasi, deposit kebaikan bagi diri kita, menjadi bekal yang akan kita dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masya Allah. Begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita selaku umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, itu hakikatnya adalah untuk kebaikan kita sendiri, kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga mari jamaah rahimakumullah ajma'in, shaimin was shaimat azzakumullah ajma'in, kita memahami beberapa hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi spirit bagi kita, tambahan motivasi bagi kita, menjadi semangat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 langkah yang bisa menjaga semangat kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Yang pertama, tanamkan niat. Ya, apa yang kita lakukan untuk kemaslahatan orang lain, hakikatnya kebaikannya kembali kepada kita.
Lalu yang kedua, langsung action, langsung beramal. Jangan ditunda-tunda. Kita ada niat baik untuk membantu orang lain, jangan ditunda-tunda. Badiru bil a'mal as-salihat. Bersegera kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Lalu yang ketiga, mohon maaf, jamaah rahimakumullah ajma'in, jadikan ya pembiasaan karakter dalam diri kita untuk senantiasa menjadi orang yang saleh dan orang yang muslih. Orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan secara personal dan berupaya untuk menularkan kebaikan yang kita lakukan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Lalu yang keempat adalah jaga semua itu hanya mengharapkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengharapkan ridho, ikhlas lillahi taala yang akan menjaga kualitas amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal yang ikhlas saja yang akan mendapatkan ganjaran pahala, akan diterima segala amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah ajma'in. Shaimin wa shaimat. Mudah-mudahan sekelumit apa yang Al-Fakir bisa sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa memberikan tazkirah bagi kita semuanya. Apalagi kita berada di hari-hari yang penuh dengan keberkahan, hari-hari di bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah kepada kita, inayah kepada kita untuk berkemampuan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan maslahat, kebaikan, manfaat untuk sesama manusia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.